Saya Henry Kusubhankola. Saya Sadi Minardia. Saya Irna Agriani Niawaka. Saya Ibrahim Jandri Kolema. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami bagian ruang kolaborasi. Pada kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda berikan atau Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan dari kasus pertama ini adalah, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik dan benar pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal? Jawabannya adalah peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal karena mereka telah memahami konsep dasar dalam mencari nilai rata-rata dan menghitungnya. Setelah melalui langkah-langkah yang diajarkan, peserta didik telah memahami bahwa mereka perlu menjumlahkan semua data yang ada dan membaginya dengan jumlah data tersebut. Oleh karena itu, ketika diberikan soal yang serupa, mereka dapat langsung menerapkan konsep tersebut tanpa harus mengikuti langkah-langkah secara terperinci. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, sebagai calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertai teori yang berkaitan. Nah, metode yang dapat diterapkan dalam kegiatan belajar menggunakan metode pembelajaran berbasis pemahaman atau yang biasa disebut juga dengan understanding based learning. Nah, metode ini bertujuan untuk mengajarkan kepada peserta didik untuk memahami konsep atau prinsip dasar suatu topik. Nah, dalam kasus ini, peserta didik diajarkan langkah-langkah dalam mencari nilai rata-rata dan kemudian diberikan kesempatan untuk mempraktikannya dalam latihan soal. Nah, setelah mereka memahami konsep dasar, langkah-langkah tersebut tidak perlu diulang secara rinci dalam setiap soal yang diberikan. Nah, peserta didik juga dapat langsung menerapkan konsep tersebut ke dalam berbagai situasi atau soal yang bervariasi. Baik, kita masuk dalam kasus yang kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Baik, jadi menurut kami, Rina dapat menggunakan pendekatan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didiknya. Misalnya, Rina dapat menggunakan pendekatan konkret operasional yang diajarkan oleh Jean Piaget. Dalam pendekatan ini, Rina dapat menggunakan bahan-bahan pengajaran yang konkret atau nyata, seperti manipulatif matematika untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep matematika secara visual dan konkret sebelum mempelajari abstraksi lebih lanjut. Rina juga dapat menggunakan metode tanya jawab untuk membangkitkan pemahaman konsep-konsep matematika pada peserta didiknya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban yang kami presentasikan dengan menyatakan teori yang berkaitan. Adapun yang kami presentasikan adalah kami menyarankan hal ini karena teori perkembangan kognitif menurut Piaget menyatakan bahwa anak-anak yang pada usia rentang umurnya 2 sampai dengan 7 tahun
memiliki pemahaman yang terbatas atas objek, waktu, dan ruang. Mereka cenderung berfokus pada aspek fisik dari suatu masalah dan berpikir menggunakan representasi mental yang masih terbatas. Oleh karena itu, kami menggunakan bahan-bahan pengajaran konkret yang dapat dilihat, dipegang, dimanipulasi akan membantu mereka membangun representasi yang lebih kuat dan memahami konsep-konsep matematika dengan baik. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi tentang teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Made sudah sesuai karena Made sudah mengetahui karakteristik dan latar belakang peserta didik yang tinggal di Bali, yang merupakan daerah karakteristiknya pantai dan juga makanan khas yang kaya dan budaya. Dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali, Made dapat membuat materi yang diajarkan lebih relevan dan menarik bagi peserta didik. Hal ini akan membuat peserta didik untuk lebih memahami dan mengapresiasi materi yang diajarkan. Karena peserta didik sudah melihat secara langsung, sehingga pada saat Made menjelaskan kepada siswanya, mereka akan lebih paham dan mengerti. Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Jadi prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut adalah prinsip pengembangan pelajar yang berpusat pada peserta didik. Prinsip ini mengutamakan kebutuhan dan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut teori kontroversialisme, peserta didik akan lebih efektif dan terlibat dalam pembelajarannya jika materi yang diajarkan relevan dengan pengalaman dan konteks mereka. Dalam hal ini, Made memberikan contoh teks deskripsi yang sesuai dengan konteks lokal mereka. Dengan menggunakan pendekatan, Made dapat mengutamakan lingkungan belajar yang menarik dan bermakna bagi peserta didik. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.